membahas tentang periodisasi sejarah gereja di Indonesia. Pertama-tama saya akan membagikan slide untuk teman-teman semua agar kita bisa pelajari bersama-sama. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih itu periodisasi. Periodisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata periode yang berarti pembagian menurut zaman. Menurut Dr. Thomas Müller-Kruger dalam bukunya yang berjudul Sejarah Gereja di Indonesia, dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu pada tahun 1520 sampai tahun 1605. Pada zaman ini, bangsa Portugis datang untuk mengabarkan ajaran Katolik atau misi Katolik dan mengambil hasil rempah-rempah pada zaman itu yang berkuasa di Maluku. Yang kedua, tahun 1605 sampai 1800, pada zaman sending VOC datang mengambil posisi orang Portugis di Maluku dan mengabarkan Injil Kristen. Yang ketiga, tahun 1800 sampai 1920, pada zaman sending Perjanjian Lama. Pada zaman ini, Belanda berkuasa di Maluku dan dari daerah sekitar sehingga mendatangkan para pendeta dari Eropa untuk mengabarkan Injil. Sedangkan menurut Thomas van den Ende, Ragi Cerita 1 dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama pada tahun 1522 sampai 1800 pada misi Katolik. VOC mereka memainkan peran penting dalam memperluaskan misi dan zaman-zaman pemerintahan gereja. Yang kedua pada tahun 1800 sampai tahun 1940 dibagi lagi menjadi beberapa subperiode, yaitu yang pertama pada tahun 1800 sampai 1860 kita boleh mendengar usaha-usaha tentang atau untuk menggunakan lagu-lagu pribumi. Yang kedua pada tahun 1860 sampai 1920 dan yang ketiga pada tahun 1920 sampai 1940. Jadi pembagian ini didasarkan atas faktor-faktor perluasan, pola pikir para sending atau misionaris, faktor peranan orang-orang Indonesia dalam kehidupan kegerajaan, dan faktor perkembangan di bidang politik. Sebelum gereja Katolik berkembang di Indonesia, ada yaitu kedatangan pada tahun 645 sampai 1500 gereja instorial di Sumatera Utara. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.